Salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat-sehat selalu, tidak kurang satu apapun, dapat beraktivitas seperti biasanya. Di dalam kita berkebun kelapa sawit, kita tak lepas dari namanya pemupukan. Ada beberapa teman mengeluh ataupun mungkin tidak mengetahui bagaimana kebun kelapa sawit tersebut menjadi lebih baik dan lebih bagus. Kita tak lepas dari pemupukan, karena pemupukan merupakan kunci utama dari pohon kelapa sawit tersebut untuk menjadi lebih baik dan lebih bagus. Terkadang sahabat-sahabatku dalam berkebun kelapa sawit melakukan pekerjaan ataupun rutinitas seperti pemupukan jarang ataupun melakukan pemupukan secara baik dan tidak melakukannya secara optimal. Kali ini saya mengajak sahabat-sahabatku bagaimana tentang pengaplikasian pemupukan kelapa sawit agar kelapa sawit kita ini menjadi lebih baik, lebih bagus, sehingga menghasilkan produksi yang baik juga. Kita melakukan pemupukan kelapa sawit, lebih baik kita melakukan yaitu secara tunggal, yaitu pupuk per item yang akan dipupukkan ke kelapa sawit. Karena pemupukan tunggal sangat baik sekali bagi kelapa sawit, sehingga akan tahu apa kadarnya dan apa kebutuhannya bagi kelapa sawit kita sendiri. Di tempat saya bekerja, saya tidak menggunakan pupuk majemuk, tetapi mempergunakan pupuk tunggal yang berbagai macam jenis dan merek. Kenapa perusahaan tidak memakai pupuk majemuk? Dengan alasan yang pertama, yaitu mengirit biaya. Pupuk majemuk sebenarnya juga bagus, tetapi kekurangan dari pupuk majemuk pasti ada. Maka di sini pupuk tunggal merupakan rekomendasi yang baik dalam melakukan pemupukan di kelapa sawit. Yang kedua, kembali ke permasalahan tadi, mengenai mengapa pupuk tunggal diutamakan di perusahaan bukan pupuk majemuk, yaitu pupuk majemuk kalau diaplikasikan kepada kelapa sawit, kandungannya terbagi dan tidak mencukupi dari kebutuhan kelapa sawit. Seandainya kelapa sawit ini membutuhkan dengan umur dan kebutuhan yang ingin diberikan kepada kelapa sawit tersebut dengan umur waktu, maka kebutuhannya akan meningkat. Bisa kita melakukan pemupukannya sedikit atau berkurang jika daerah tanah ataupun dataran tempat Anda tanam kelapa sawit itu subur dan tercukupi semua yang dibutuhkan oleh kelapa sawit tersebut. Baik, saya akan memberikan kepada sahabat-sahabatku bagaimana kita bisa kelapa sawit kita baik dan bagus. Kita harus membuat jadwal pemupukan pada kelapa sawit kita, ataupun bisa dikatakan kalender untuk melakukan pemupukan. Di jadwal ini kita tentukan umur, berapa tahunkah sawit kita, dan berapakah yang dibutuhkan. Saya pernah membuat videonya, yaitu tentang jadwal pemupukan pada yang ini. Anda bisa melihatnya menurut umur.
dan tahunnya. Baik, saya akan menjelaskan itu apa itu jadwal dan kalender pemupukan. Kita melakukan pemupukan kelapa sawit seandainya sawit saudara umurnya 3 tahun. Anda harus rajin memupuk pada kelapa sawit Anda dengan membuat jadwal dan kalender. Satu contoh, di Januari Anda lakukanlah pemupukannya dengan pupuk RP, rock fosfat. Kemudian yang pertama, yang kedua di bulan kedua ataupun Anda bisa buat juga di bulan ketiga, gunakan dengan pupuk urea. Kenapa mesti urea? Karena urea ini mengandung senyawa garam, juga cepat menguap. Maka di bulan Februari bisa dikatakan iklim atau cuaca sedang hujan, maka lakukanlah pemupukan urea. Kemudian di bulan 4 ataupun 5 Anda bisa melakukan pemupukannya dengan KCL. Itu sangat baik untuk kelapa sawit. Kemudian di bulan 6 Anda lakukan pemupukan kisrit. Pupuk kisrit ini digunakan untuk di daerah mineral ataupun di daerah lempung berpasir, itu sangat cocok digunakan pupuk kisrit. Tetapi pupuk dolomit yang hampir sama dengan bentuknya kisrit, itu cocoknya di daerah gambut. Kalau kisrit di daerah mineral, dolomit di daerah gambut. Karena dolomit ada mengandung kapur, sedangkan kisrit merupakan magnesium sulfat yang mengandung belerang. Setelah Anda melakukan pemupukannya dari Januari sampai ke bulan Mei, itu merupakan pemupukan rotasi pertama di jadwal pemupukan. Kemudian di bulan 6 itu merupakan jadwal pemupukan rotasi yang kedua. Anda kembali memupuk seperti rotasi yang pertama, yaitu aplikasi di bulan 6 Anda bisa gunakan TSP. Kalau jika tidak ada TSP ataupun Anda merasa mahal membeli TSP, bisa Anda gunakan pupuk RP. Setelah bulan 6 Anda memupuk lagi di bulan 7 atau di bulan 8 dengan pupuk urea. Setelah itu di bulan 9 atau 10 bisa Anda lakukan dengan memupuk KCL. KCL merupakan kalium klorida, sangat cocok sekali untuk kelapa sawit. Berikutnya, di bulan 11 ataupun di bulan 12 Anda bisa menggunakan pupuknya kembali, yaitu kisrit ataupun pupuk dolomit. Pupuk dolomit ini cocoknya untuk di daerah gambut, sedangkan kisrit cocoknya di daerah dataran mineral lempung berpasir. Di perusahaan tempat saya bekerja ataupun di perusahaan lain mungkin sama, menggunakan pupuk tunggal, bukan pupuk majemuk. Karena pupuk majemuk biayanya mahal dan kemudian kebutuhan untuk kelapa sawit tidak sepenuhnya terpenuhi. Jadi kita kembali ke pembahasan permasalahan yang terjadi oleh sahabat-sahabatku. Ketika umur sawitnya 3 tahun, sawitnya seperti dalam keadaan tidak normal. Bisa disebabkan sahabatku jarang sekali memupuk. Ada sahabatku memupuk tetapi tidak sesuai dengan jadwal pemupukan. Maka perlulah Anda ataupun sahabat-sahabatku membuat jadwal pemupukannya ataupun kalender rotasi pertama dengan rotasi kedua dalam waktu setahun. Begitu terus menerus setiap tahunnya. Dan di sini setelah kita membuat jadwal ataupun kalender pemupukan, maka dosis takaran pupuk tersebut disesuaikan dengan umur kelapa sawit. Satu contoh, kelapa sawit sahabatku berumur 3 tahun. Maka kalendernya yang pertama Januari, dosis yang diberikan adalah RP 0,50
urea juga 0,50, KCl juga 0,50, kisrit dikurangi 0,25. Kenapa berkurang? Karena kisrit tidak terlalu banyak untuk dibutuhkan kepada tanah tersebut. Atau di daerah gambut malah kebalikannya, dolomit di umur 3 tahun diberikan dosis 1 kilo. Mungkin banyak rekomendasi para ahli dengan menentukan bahwa jumlah dosis dan takarannya seperti 0,75 ataupun itu sama baiknya. Tetapi kita mengambil rujukan dari tersebut. Dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS memberi rekomendasi bahwa bentuk aturan pemupukannya telah mereka tulis, itu memang betul sekali, sangat update sekali. Tetapi kita bisa mengambil rujukan dari seperti itu. Jika dia 1 kilo menentukan rekomendasi, kita bisa bikin 0,75. Kita sesuaikan dengan umur kelapa sawit tersebut. Dalam setahun, berarti umur 3 tahun yang telah saya sampaikan 0,50, berarti dalam kalender dan jadwal rotasi pertama dan rotasi kedua, dalam setahunnya kelapa sawit umur 3 tahun membutuhkan urea sebanyak 1 kilo. Kemudian RP 1 kilo, KCl 1 kilo, kisrit 0,50 kilo. Anda lakukan itu terus menerus dengan jadwal kalender yang tepat, kemudian rotasi pemupukan dengan berat, takaran pupuk yang akan diberikan sesuai dengan umur, maka kelapa sawit Anda akan menjadi bagus. Apabila dia berumur 4 tahun, 5 tahun, maka akan ada perubahan berat jenis yang akan dibutuhkan oleh kelapa sawit tersebut. Anda harus sering rajin memupuk di kelapa sawit Anda dengan hasil yang lebih baik, dengan mengikuti pedoman jadwal ataupun kalender pemupukan dengan rotasi pertama dan rotasi kedua dalam 1 tahun. Kalau jika Anda sering juga memupuk dengan acuan yang seperti ini dan sawit Anda juga tidak maksimal ataupun dikatakan sakit, berarti sawit Anda bisa dikatakan kena penyakit. Yang kedua, bisa dikatakan bahwa sawit Anda bukanlah sawit yang direkomendasi oleh Badan Penelitian Kelapa Sawit. Maka dari itu, mendapatkan sawit yang unggul dengan pemupukan yang baik akan mendapatkan hasil yang lebih unggul pula. Jadi begitulah sahabat-sahabatku yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.